Anak-anak masih ingat benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bermain perahu kertas. Kita membuat perahu kertas dari kertas. Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Dan benda apa yang bentuknya berubah? Siapa yang masih ingat? Jadi, perahu kertas diapungkan di atas air. Nah, yang bentuknya tetap itu adalah kertas, dan yang bentuknya berubah adalah air. Sekarang, simaklah cerita perahu dan balon berikut ini. Di suatu tempat, ada balon dan perahu kertas sedang bermain bersama. "Hai perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" tanya balon. "Dengan bantuan angin, balon," jawab perahu. "Angin? Apa itu angin?" tanya balon lagi. "Angin itu udara yang bergerak," jawab perahu. "Kalau kamu, kenapa bisa menggelembung?" "Karena di dalam tubuhku juga ada udara," jawab balon. "Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita ya," seru perahu kepada balon. Nah, anak-anak, di sini perahu memanfaatkan angin untuk bergerak, sedangkan balon memanfaatkan udara untuk menggelembungkan tubuhnya. Udara merupakan zat yang berbentuk gas dan menempati wadah atau ruang. Bentuknya berubah-ubah sesuai yang ditempatinya. Udara tidak terlihat, tapi dapat dirasakan. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak apa yang sudah Bu Guru jelaskan, bukan? Kata-kata baru yang kita pelajari hari ini, yang pertama, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Yang kedua, balon. Balon adalah benda elastis yang dapat menggelembung. Yang ketiga, menggelembung. Menggelembung adalah membesar karena udara. Yang keempat, wadah. Wadah adalah tempat penyimpanan. Dan yang kelima adalah berubah. Berubah adalah berbeda dari semula. Nah, demikian kata-kata baru yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, susunlah huruf berikut menjadi sebuah kata yang benar. Nomor 1, udara yang bergerak. Apakah itu? Kalian susun ya huruf-hurufnya menjadi kata yang benar. Yang kedua, benda elastis yang bisa menggelembung. Nah, kalian sudah tahu apa jawabannya? Untuk yang ketiga, bahan pembuat balon. Nah, kalian pasti sudah tahu juga dong, yang sifatnya elastis dan bisa melar. Yang keempat, tempat penyimpanan. Nah, tadi sudah jelaskan. Dan yang kelima, sifat udara. Kalian tahu bagaimana sifat udara? Ya, tepat sekali. Nah, kalian kerjakan latihan berikut ini di buku latihan kalian masing-masing ya. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat benda lainnya. Nah, kalian bisa melakukan uji coba berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan, pertama kelereng, kedua air, ketiga pensil, keempat sirup, kelima minyak, keenam gelas, ketujuh botol air mineral. Cara kerjanya adalah masukkan kelereng ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Lalu, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Lalu, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Selanjutnya, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, berikutnya, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya ya. Kemudian, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas.
Amati apakah bentuknya berubah. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian bisa masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amatilah apakah bentuknya berubah. Nah, isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Kalian tuliskan nomor, nama benda, bentuk benda, tetap atau berubah. Kalian beri tanda checklist ya. Misalnya yang pertama, kelereng. Apakah kelereng bentuknya tetap atau berubah? Ya, kelereng bentuknya tetap. Dimanapun ia berada, ketika kita pindahkan, maka bentuknya akan tetap. Seperti percobaan tadi ya. Yang kedua, air. Air bentuk benda tetap atau berubah? Tepat sekali. Air bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Ketika kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Dan ketika kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Yang ketiga, pensil. Apakah pensil berubah atau tetap bentuknya? Tepat. Pensil ketika kita pindahkan tempatnya dimanapun, bentuknya akan tetap. Tidak berubah ya. Nah, untuk yang keempat, sirup. Sirup, apakah dia tetap atau berubah? Ya, sirup termasuk benda cair. Sama halnya dengan air, maka bentuknya akan berubah sesuai dengan wadahnya. Ketika sirup dimasukkan ke gelas, maka bentuknya seperti gelas. Ketika sirup dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Demikian juga minyak. Minyak sifatnya juga sama dengan air atau sirup. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Ketika dimasukkan ke gelas, bentuknya seperti gelas. Dan ketika dimasukkan ke dalam botol air mineral, maka bentuknya akan seperti botol. Apakah kalian sudah paham semuanya? Kalian bisa buatkan tabel berikut ini di buku latihan kalian ya. Tuliskan kesimpulanmu dari kegiatan ini. Sekarang, bacalah teks percakapan berikut. Ibu bertanya, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Adik menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Tanya ibu kembali. Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Tanya ibu kepada adik. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Demikian penjelasan ibu kepada adik. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas tadi ya. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Nah, kalian bisa jawab pertanyaan berikut ini di dalam buku latihan kalian masing-masing. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Di sini ada 4 buah kotak yang berisi masing-masing 2 buah botol. Mari kita hitung sama-sama ya. Coba kalian amati dan perhatikan dengan seksama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Masing-masing yang berisi 2 botol. Nah, di sini 4, masing-masing berisi 2 botol. Jadi, bentuk perkaliannya 4 dikali 2 sama dengan berapa ya? Coba hitung sama-sama. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Atau 4 dikali 2 sama dengan 8. Ya, kalian pintar sekali.